Pada suatu masa di Indonesia, ada jagoan bernama mobil listrik. Kendaraan masa depan yang rendah emisi, ramah lingkungan, dan asik untuk dikendarai. Namun ternyata, kendaraan ini punya musuh. Ia adalah infrastruktur dan jaringan pengecasan umum. Tapi hal ini tak membuat Trimas Petir gentar. Mereka berkelana untuk membuktikan bahwa mobil listrik sudah layak digunakan di bumi Nusantara. Bagaimana perjalanan mereka? Ini cerita Trimas Petir. Trimas Petir adalah 3 petualang dari desa Detik Oto. Mereka membawa tunggangannya dan pelesiran ke Jawa Tengah. Mari saya perkenalkan. Pertama, ada Mas Rangga. Pria berkacamata ini pernah bawa mobil hybrid dari Jakarta ke Aceh. Makanya perjalanan ke Jawa Tengah pasti mudah. Ia ditemani dengan Toyota BZ4X. Kedua, ada Mas Lutfi. Berbekal pengalaman dahulu pernah jalan-jalan pakai mobil listrik dari Jakarta ke Bali, kali ini ia berani jalan kembali. Ia ditemani dengan Hyundai Ioniq 5. Terakhir, ada Mas Hafiz. Nah, kalau ini sih udah sering kelihatan di Ototes ya. Pengalamannya bersama mobil listrik, dia udah pernah road trip lintas negara. Di perjalanan kali ini, ia ditemani BMW iX. Cerita kita mulai dari Mas Rangga. Ia merapah dari Jakarta ke Jogja. Udah mulai cerita nih? Ayo Mas, ceritain. Jadi kita cerita dari sejarah Toyota di Indonesia dulu ya? Mas maaf, jangan kejauhan ya, langsung aja cerita soal perjalanannya. Itu kelamaan tuh. Kelamaan ya? Kelamaan. Yaudah, langsung aja ke cerita gue membawa mobil listrik ini. Ini pertama kali gue road trip pakai mobil listrik, guys. Perjalanan gue kali ini menempuh jarak 1.300 km. Gue cuma ngeluarin uang 500 ribuan untuk pulang pergi Bekasi Jogja buat ngecas. Malah mahalan tolnya yang PP hampir sejutaan. Oh ya, naik mobil listrik kayak gini, yang pasti kalian akan jadi pusat perhatian. Beberapa kali gue ditanya orang lain, mobil listrik ya? Berapa lama ngecasnya? Dan segala macam. Populasi BZ4X yang belum banyak, bikin orang heran. Oh ternyata Toyota udah punya mobil listrik ya? Mungkin karena desain BZ4X juga yang unik, bikin orang lirik. Suaranya juga senyap, bikin perjalanan tambah nyaman, dan pas buat wisata pedesaan. Tapi, catatan dari gue, bahwa mobil listrik harus siap dengan rencana perjalanan. Soalnya buat ngecas sampai penuh tuh, masih cukup lama, walaupun udah fast charging. Ya, ngecas sampai 80% sih cepet, nggak sampai setengah jam. Tapi dari 80 ke 100% yang lama. Total bisa 2 jam sendiri buat ngecas. So, siapin deh tuh, waktu 1-2 jam buat ngecas. Sambil ngecas, kita bisa sekalian istirahat, makan, ibadah, bahkan sambil kerja. Dan siapin juga alternatif tempat ngecas lain kalau ternyata SPKLU tujuan kita udah ada antrean yang mau ngecas juga. Kalau udah antre lumayan juga nunggunya. Setelah mendengar cerita Mas Rangga, kini giliran Mas Lutfi. Nah, selamat datang di tunggangan gua Ioniq 5. Yoi. Ini keluaran dari Hyundai. Ini. Ternyata naik mobil listrik itu enak banget meskipun jaraknya jauh. Nah, kemarin gue dari Jakarta sampai Purwokerto. Enaknya lagi, SPKLU-nya udah mulai banyak. Jadi kita juga udah merasa tenang saat berkendara. Itu yang penting. Jadi nggak kayak lo dulu pakai Ioniq yang awal-awal bang ya? Waktu Ioniq awal-awal Jakarta Bali, wow. Sabar banget. Wow, sabar lama banget isi baterainya. Ngecas aja 8 jam sendiri. Tapi kali ini cuma sejam setengah, udah langsung gas. Udah asik ya. Bicara soal asiknya, secara total perjalanan gue Jakarta-Purwokerto-Jakarta itu mencapai 881 km. Soal biaya charging itu jauh banget dibandingkan dengan mobil bensin. Hanya mencapai 321.045 perak rupiah. Tapi ya gitu deh, tantangannya ada pada fasilitas SPKLU atau tempat chargingnya. Tercatat di Purwokerto ada 3 SPKLU, tapi sayangnya cuma ada 1 SPKLU yang sistem DC, yang terletak di SPKLU PLN ULP Purwokerto Kota.
Untungnya SPKLU berbasis DC di Purwokerto ini masih sepi pengguna. Kebayang dong kalau rame, udah pasti bakal padat antriannya tuh. Jadi saat kemarin sampai di Purwokerto, gue sempat putar-putar terlebih dahulu untuk mencari SPKLU DC. Jadi rasa was-was takut baterai habis sempat gue rasakan juga. Karena SPKLU yang ada di salah satu hotel di Purwokerto itu AC, dan kebetulan gue nggak tidur di hotel tersebut. Jika hanya ada SPKLU berbasis AC, sudah pasti pengisian baterai akan lebih lama dong. Namun, bisa gue pastikan berkendara naik mobil listrik untuk perjalanan jauh kini tidak sehoror waktu 2020 kemarin. Karena SPKLU paling banyak waktu itu sistem AC. Saat gue melakukan road trip Jakarta-Bali. Sekarang SPKLU sudah semakin banyak dengan pilihan SPKLU DC yang lebih banyak. Tapi kalau bisa sih pemerintah lebih memperbanyak lagi SPKLU berbasis DC. Terakhir nih, berdasarkan pengalaman gue, bagi kita sebagai pengendara mobil listrik, kita juga harus menyiasati saat kita hendak melakukan pengisian baterai mobil listrik. Siasat paling sederhana untuk melakukan charger mobil listrik ialah cari tahu terlebih dahulu lokasi SPKLU terdekat melalui berbagai aplikasi. Saat sudah mengetahui lokasi, pilihlah SPKLU yang DC. Tentu supaya lebih cepat pengisiannya. Wih, mobil lu paling keren nih, Vis. Mahal nih harganya nih ya. Lihat nih ya. Mohon maaf Mas Lutfi, harusnya saya dulu nih yang bridging. Iya, Bah. Maaf. Silakan, Bah. Oke, saya maafin. Nah, kini giliran Mas Hafiz yang akan cerita soal petualangannya. Monggo, Mas. Oke, nah sekarang giliran gue cerita pengalaman gue pakai BMW iX ini ya. Yang jalan sebenarnya ini bukan kali pertama gue sih, udah pernah road trip yang ke Eropa. Sombong amat. Tapi sekarang gue malah main di level Trans Jawa nih. Tapi nggak apa-apa lah, sama-sama menyenangkannya. Apalagi pakai mobil paling mahal gini nih. Dan impresinya luar biasa. Kalau gue agak lain nih. Perjalanannya setengah lewat tol, setengah lagi lewat jalur non-tol ke area perbukitan. Makanya cukup menantang. Etapa paling seru ya jalur Magelang-Dieng, nanjak pol, dan banyak titik macetnya. Tapi khas mobil listrik, torsinya instan banget. Jadi nggak pakai banyak effort, tanjakan curam bisa dilewati. Cuma ya kondisinya yang kayak gini nih, bikin konsumsi baterai jadi makin boros. Deg-degan terjadi di Dieng, karena jauh dari SPKLU. Paling deket tuh di kota Wonosobo, notabene butuh 1,5 jam. Tapi beruntungnya, jalur Dieng ke kota Wonosobo menurun, jadi bisa pakai regenerative braking. Dan kalau kepepet, tinggal matiin AC. Jadi lebih irit listrik, sambil nikmatin udara segar pegunungan. Sisanya so far so good. Oh iya, di rest area tol, gue sempet nemu SPKLU milik Hyundai yang bisa dipakai sama BMW. Jadi, thanks to Hyundai. Banyakin deh jaringannya. Dan BMW juga mungkin bisa mulai merambah ke rest area. Begitulah petualangan Trimas Petir menjelajah Pulau Jawa dengan mobil listrik. Setiap perjalanan punya cerita, dan ternyata akhirnya... Bentar Mbak, ini biar lebih enak kita aja kali yang closing ya. Kasian juga si Mbak dari tadi cerita mulu. Ya udah deh, silakan lanjutkan dan tutup ceritanya. Capek juga dari tadi dongeng. Nah iya, kita aja Mbak yang nyimpulin. Jadi teman-teman, kalau menurut gue ya, sebenarnya kalau ditanya apakah naik mobil listrik itu udah siap atau belum untuk road trip, kalau menurut gue sih udah siap-siap aja. Apalagi kalau di Indonesia nih kan jalurnya mayoritas perbukitan, nanjak, cukup ekstrim lah ya. Mobil listrik ini dengan performanya, torsinya instan, tenaganya buas, itu cocok banget. Walaupun mobil listrik yang kecil gitu ya, yang nggak terlalu besar motor listriknya, menurut gue mumpuni untuk nanjak-nanjak. Jadi untuk performa sih, ini pas banget. Kalau menurut lo gimana Bang? Kalau menurut gue juga sama sih. Sebenarnya berkendara jauh dengan mobil listrik itu juga udah enak banget. Apalagi SPKLU-nya udah banyak. Cuma memang terkadang kita masih agak ada rasa was-was saat SPKLU-nya itu yang di situ cuma sedikit. Harusnya pemerintah udah mulai memperbanyak
Iya. Pakai lo yang DC sih, menurut gue sih itu. Nah, itu pentingnya makanya rencana perjalanan, Pak. Iya betul, setuju. Jadi sebelum berangkat kita harus ngerencanain dulu nih mau ngecas di mana, kira-kira range-nya berapa kilometer lagi kita ngecas di situ gitu. Sama untungnya mobil listrik ini tuh senyap. Jadi Betul. mau liburan kemanapun gitu nggak ganggu orang gitu. Iya betul. Nggak menarik perhatian. Nggak menarik banget gitu perhatian. Ya walaupun jadi pusat perhatian juga ya dengan desain yang keren ini ya. Iya sih. Apalagi soal performa ya. Yuh, Jos banget. jos banget. Nah, setidaknya menurut kami begitu teman-teman. Kalau menurut kami ya berarti udah siap lah ya road trip pakai mobil listrik. Nah intinya asik lah naik mobil listrik. Apalagi jalan jauh. Benar. Sedihnya itu menurut kita ya. Yoi. Dan seperti biasa jangan lupa habis ketik-ketik komen kalian juga baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau teman-teman sekian ya saya pamit. Saya Rangga. Saya Lutfi. Bye.